Selamat datang di channel Gaffer. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tonton video ini sampai selesai ya. Semoga menginspirasi. Kisah ini dimulai sejak tahun 1986. Bersama sang ayah, Slaman menanam dan merawat beragam jenis mangrove ini sejak 1986. Kala itu, dia masih kelas 3 SMP. Saya mulai merawat mangrove ini saat SMP kelas 3. Waktu itu, 86. Awalnya saya ikut bapak. Sepulang sekolah ikut beliau menanam bibit. Katanya, kepada Mongabai. Kala itu, katanya, tak banyak mangrove di sana. Dulu, mereka sering gagal menumbuhkan mangrove karena tahap belajar. Ayah, anak ini tak menyerah. Lambat laun, mereka sukses mulai pembibitan hingga perawatan. Slaman pun tahu kapan waktu banyak bibit dan musim baik untuk menanam. Dia bilang, saat tepat buat menanam itu Agustus sampai Desember karena banyak bibit siap tanam. Dia sempat mengalami masa sulit menanam dan menjaga mangrove kala sang ayah meninggal dunia pada 1999. Slaman merasa berat kalau sendirian. Pada 2000, Slaman membentuk kelompok sabuk hijau dengan anggota para perempuan atau ibu-ibu. Pelan-pelan, luas hutan mangrove bertambah. Dari tandus, bertambah 19 hektar, kini hutan mangrove sudah 46 hektar. Hutan mangrove penghadang abrasi. Pada 1986, sebelum tanam mangrove, air laut masuk sampai ke permukiman warga sekitar pantai. Kondisi inilah yang membuat ayah dan anak ini prihatin. Mereka merasa bertanggung jawab menjaga lingkungan dari kerusakan alam. Mulailah mereka menanam mangrove. Miris lihat kondisi tahun 86. Air laut saat pasang masuk ke dapur dan rumah warga. Banyak tambak jebol. Mereka khawatir, kalau terus-menerus begitu, lahan di Lembung bisa hilang dan warga tidak bisa bertahan. Setelah ada hutan mangrove, warga bisa merasakan bersama. Ancaman abrasi berkurang. Mereka pun bisa tetap tinggal di lahan itu hingga sekarang. Baginya, menjaga hutan atau alam merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Kalau menunggu pemerintah untuk konservasi, katanya, sama saja membiarkan kerusakan makin memburuk. Produk mangrove. Beragam manfaat dengan ada hutan mangrove selain menjaga kawasan dari abrasi dan rumah bagi biota laut. Pohon-pohon ini mereka jadikan beragam produk. Awal mula, mereka coba bikin kopi. Tahun 2012, kami membuat kopi mangrove. Dengan eksperimen memanggil 5 orang tetangga untuk minum kopi itu, macam-macam efek dirasakan. Itu sesuai penuturan mereka. Ada yang gak bisa tidur semalam, ada yang pegal di bagian paha. Bahkan ada yang mengaku kejantanan makin kuat. Itu percobaan pertama. Setelah itu, mereka coba dan coba. Akhirnya, jadilah kopi mangrove dengan nama kopi malam Jumat. Eksperimen Slaman bersama sabuk hijau tak sia-sia. Kopi malam Jumat dari olahan buah mangrove pun menerima penghargaan dari pemerintah kabupaten bahkan tingkat nasional. Pada 2013, Slaman mewakili kelompoknya mengikuti lomba tema pemberdayaan sumber daya alam gelaran Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Mereka mendapatkan juara pertama tingkat nasional kategori pesisir dan pulau-pulau kecil. Kepercayaan juga mereka dapatkan dari Perhutani KPH Madura. Para perempuan atau ibu-ibu dalam kelompok di Desa Lembung ini begitu berperan besar dalam kesuksesan produk mangrove ini. Awalnya, para ibu ini terlibat dalam peduli pesisir dengan menanam mangrove. Kemudian membuat produk dari tanaman ini. Tim penilai dari KPH Madura bahkan datang langsung ke hutan mangrove Lembung. Tak hanya kopi mangrove, mereka juga uji coba sirup, es krim, jajanan sekolahan berupa kerupuk dari mangrove. Bahkan, akar mangrove pun jadi pewarna alami pada batik. Mangrove ini tetap dimanfaatkan tanpa mengganggu kehidupannya. Ada beberapa jenis mangrove ditanam di hutan mangrove ini, antara lain, Rhizopora apiculata, Avicennia lanata, Soneratia alba. Berbagai jenis mangrove itu, katanya, memiliki fungsi dan buah pun berbeda kegunaan. Sekarang pesanan kopi dari berbagai daerah. Upaya mereka menjaga dan merawat mangrove bukan tanpa rintangan. Ada yang merasa terganggu dengan aksi Slaman dan kelompoknya sampai terjadi pembakaran pos istirahat kelompok dan pepohonan mangrove. Slaman bilang, ada orang-orang yang merusak mangrove antara lain, buat parkir perahu atau tebas akar untuk cari kerang. Kelompok sabuk hijau pun menegur mereka. Bukan hanya posko dibakar, peralatan seperti linggis dibuang dan tali dibakar. Pepohonan mangrove pun dirusak. Tanaman dirusak itu sudah biasa terjadi. Dirusak, kami tanami lagi. Guna memperketat pengawasan,
Mereka membentuk kelompok pengawas Pokwas untuk ronda keliling mengawasi penambangan pasir liar. Kelompok pengawas ini bertugas mengontrol penambang pasir liar dan tidak bertanggung jawab. Juga mengawasi agar pagan bambu rakit berbentuk gubuk ukuran 6x7 sampai 7 tanda kali 10 meter agar perahu parkir di sekitar mangrove. Pada 2019, hutan mangrove ini mulai jadi ekowisata Lembung. Mereka juga bentuk kelompok sadar wisata Pokdarwis. Ide itu, katanya, sebagai langkah untuk mengajak pemuda dan dewasa untuk konservasi berbasis wisata. Mereka mengajukan objek wisata itu ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Disparbud. Ekowisata itu juga di bawah pembinaan Dinas Perhutani. Selamat berharap, langkah mereka mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun media dan pihak lain. Menjaga alam ini perlu. Kalau alam rusak, berimbas pada kehidupan kita. Buat siapapun yang sudah nonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Oh ya, kalau ada yang mau disampaikan terkait dengan kisah-kisah Pak Salaman ini, bisa share di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe. Dan oh ya, Gafur perlu kasih tahu ya, narasi di balik video ini diambil dari tulisan saya sendiri yang pernah dimuat di Mongabai Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat.